Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di sebuah suburban, artinya sebuah pedesaan yang terletak di pinggir kota, itu pasti punya keunikan tersendiri. Karena kita tahu bahwa di dalam wilayah yang berdekatan dengan kota besar itu pastinya akan banyak sekali pendatang-pendatang yang bertempat tinggal atau mungkin kontrak atau mungkin kos, baik itu terdiri dari pekerja, mahasiswa dan sebagainya. Sehingga di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kota besar itu akan terjadi banyak permasalahan, ya, di mana nanti permasalahan ini kemungkinan juga akan menjadi suatu PR tersendiri bagi para pengurus RT setempat. Oleh karena itulah maka RT setempat harus pintar-pintar, harus pandai, harus smart. Bagaimana caranya bisa mengelola suatu wilayah di mana yang tadinya hanya dihuni oleh penduduk asli setempat, kemudian kedatangan orang-orang dari berbagai daerah yang kemudian tinggal di tempat tersebut dalam rangka mempermudah dia punya transportasi ke tempat-tempat kerja dia. Kebetulan nih, kami ini tinggal di wilayah Kampung Babakan, berdekatan dengan banyak pusat-pusat bisnis seperti Lipo, Karawaci. Begitu juga dengan perumahan Lipo, begitu juga dengan di sini aja di banyak hotel-hotel nih. Ada Hotel Yasmin, ada Hotel Binong, dan juga udah mulai banyak tumbuh perumahan-perumahan baru yang tadinya tuh hanya perumahan ya katakanlah Binong Permai atau Sari Bumi Indah, sekarang tuh banyak sekali. Bahkan ada perumahan-perumahan yang terkesan atau tergolong cukup mewah yang harganya di atas unit kecil saja udah atas 1 miliar. Oleh karena itu pastilah di era sekarang ini, di era pandemi, di era yang kita tahu di media sosial aja tuh yang namanya isu-isu politik itu senantiasa bergulir terus menerus. Oleh karena itu saya sengaja undang nih, nanti kita memperkenalkan diri ya Pak RT dan ini Bapak Ketua Karang Taruna. Mereka akan memperkenalkan diri siapa mereka, dan kita akan bincang-bincang nanti tentang bagaimana sih mengelola masyarakat di wilayah yang seperti itu. Apa suka dukanya? Kira-kira demikian. Baik Pak RT, nama asli siapa Pak? Saya Ketua RT 02 RW 04 Kampung Babakan. Nama saya Hasan Basri, tapi kebanyakan bahasa gaulnya ya orang manggil saya Abai. Abai. Apa alasan itu kok dipanggil Abai? Abai itu artinya kan masa bodoh. Kenapa Abai? Diabaikan, berarti di masa bodoh kan? Gimana tuh? Ya, memang Sejarahnya gimana tuh? seingat saya ya kalau nama saya dipanggil Abai itu waktu zaman saya sekolah Pak. Oh gitu. Pas saya sekolah SD saya udah dipanggil nama Abai. Nggak tahu tuh saya bisa dipanggil Abai. Sampai sekarang masih Abai? Sampai sekarang masih terabaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Abayo. Beliau sekali lagi saya ulang Ketua RT 02 di wilayah ini, di wilayah RW 04. Oke, sekarang silakan. Kang, Mas atau Pak nih saya panggil ini? Aduh, saya di luar bujangan, kalau di rumah ya begitulah. Oh gitu. Ada berapa? Anak alhamdulillah 1 Pak. Oke. Silakan tuh kamera. Ya. Ya, nama saya Muhammad. Jabatan saya di sini Wakil Ketua Karang Taruna. Tetapi saya di sini terkenalnya dengan sebutan Bang Jack. Sejarahnya dong, kenapa sebenarnya jadi Jack? Kenapa jadi Jack? Jadi begini dulu itu waktu sekolah SD saya ingat suka main sama anak-anak teman-teman, suka dulu mah kan ada ya suka bahasa poyok-poyokan lah gitu ya. Jadi saya ini katanya dulu mah kayak orang barat, kayak pemain film Jackie Chan. Oh, jadi gitu. sampai sekarang dari tahun 91 saya masih SD sampai sekarang saya tetap aja dipanggil Bang Jack. Oh gitu. Bukan Bang Jack pemain ini Apa? yang pencari Tuhan. Bukan. Itu panggilan saya sampai sekarang begitu Pak. Oke. Jadi Bang Jackie Chan Ya, jadi banyak. panggilan saya Bang Jack karena kalau nyari saya Muhammad di sini agak susah. Tapi kalau nyari Bang Jack mau kemanapun tetap bisa ketemu gitu Pak.
Jadi sejarahnya itu karena mirip Jackie Chan. Iya, betul. Ini kita garis bawah ini. Iya, katanya saya mirip Mirip di mana? mirip dari belakang kali ya. Itu kan panggil orang yang menilai, bukan kita ya Pak. Iya benar. Ah, kamu ngiri aja Pak Yanto ini. Iya. Pak itu miripnya siapa nih? Ayo, miripnya siapa? Dia kan mirip ini mirip Mari Tong Tong. Oke, baik. Apa namanya, persoalan pertama yang kita bahas. Pak RT, benar nggak di wilayah kita ini terdiri dari berbagai macam ya ada orang asli Kampung Babakan, ya kan, terus kemudian ada pendatang ya dari berbagai suku di Indonesia. Kira-kira itu perbandingannya gimana? Berapa persen dalam persen? Jangan di persentase. Memang saya saya juga jadi pengurus kurang lebih ketua RT baru 1 tahun kurang lebih ya. Memang saya juga banyak sekali PR saya untuk mengenai pendataan warga penduduk asli dengan penduduk non pribumi ya atau pendatang. Memang perbedaannya yaitu kita namanya pribumi kita sudah barang tentu ketika ada acara ataupun kegiatan memang kita selalu kita arahkan. Akan tetapi bukan berarti ketika ada warga pendatang ataupun warga yang sudah ada yang berdomisili di kampung kami, di RT kami, tetap kita rangkul. Semua sama warga saya juga. Ya, cuman beda namanya penghuni kontrakan. Paling dia tidak lama lah ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pindah lagi, itu saja Pak. Ya mungkin kalau dalam persentase ya sudah bantu tuh banyak 80% untuk pribumi, 20% pendatang lah ya. 80% mungkin maksudnya bukan pribumi, tapi penduduk asli orang Babakan. Iya. Penduduk asli Babakan, kan ada juga ya. Penduduk asli Babakan hanya rumah, akan tetapi dia juga ada yang belum berKTP domisili di Kampung Babakan. Tapi dia lahir di sini kan, bukan? Lahir di sini, tinggal di sini ya? Kalau yang lahir di sini, tinggal di sini itu sudah berKTP di Kampung Babakan. Berapa persen kira-kira? Oh, itu udah hampir 80% kalau untuk itu. Yang dimaksud pendatang ini artinya kan bisa ya pribumi juga, artinya orang Indonesia, tapi juga ada yang keturunan gitu loh. Apakah keturunan Cina atau keturunan Arab dan sebagainya. Ya, di luar pendatang itu maksud saya begini. Ini pendatang ini maksudnya penghuni kontrakan atau warga. Oke, berarti ada yang warga, ada yang pendatang. Ada yang warga pendatang contohnya seperti mohon maaf kayak seperti para pengusaha, mungkin ada orang-orang Batak juga, ada dari orang Cina juga, ada bermacam-macam suku lah ya. Untuk penghuni kontrakan juga itu kebanyakan memang di luar berdomisili KTP sini. Memang kesulitan kami memang ketika banyaknya para penghuni kontrakan, ketika ada dia datang ke sini menemuinya ke yang punya kontrakan untuk tempat tinggal di sini. Jarang sekali kita yang laporan lah ya. Banyaknya kita tidak ada laporan. Giliran kalau ada masalahnya baru kami lah yang pusing, seperti sakit. Itu sudah banyak sekali terjadi. Kadang kita lagi enak tidur, tetap tengah malam kami akan terbangun. Tapi kita tidak membedakan mana yang penghuni kontrakan, mana warga saya. Tetap semua warga saya. Tapi mereka pun harus taat aturan-aturan kami. Ya mungkin ya tidak ada sih beberapa yang agak sedikit ngeyel-ngeyel ya ada. Ya kita namanya sebagai pengurus ya kita tidak mungkin ego kita ketika dia ini ya kita juga tetap namanya sebagai pengurus RT nggak mungkin kita ngikutin dia ya kita tetap rendah hati. Tengah malam itu ya. Tok Tengah malam. saya lapar gitu.
Tidak. Lapor ngapain lapor saya? Kadang gini Pak, tok PT, nih amplop aja gitu ya. Ya kalau bicara amplop mah masalah. Biasanya ngomongin tok. Iya, Orang ngumpet Pak, udah aja ditutukin. Apalagi di masa pandemi ya, memang kita apalagi bansos, BLT pasti dampaknya ke pengurus RT yang paling bawah. Pak RT bagaimana nih? Kok saya tidak dapat, yang sebelah kiri dapat? Itulah PR buat kami. Nanti kita terusin. Sekarang saya mau lihatnya dari segi anak muda dulu. Ya, dari sisi anak muda. Bang Jack, anak muda pasti seperti yang disampaikan oleh Pak RT ini, ada yang pendatang, ada yang asli, ya kan? Kadang-kadang yang pendatang itu ya walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka karena pendatang biasanya lebih berani ngomong macam-macam. Ya, sementara kadang-kadang yang pribumi, walaupun mereka tinggal di tanah asli mereka sendiri, tapi kadang-kadang suaranya kalah sama yang pendatang, karena pendatang itu relatif mereka pendidikannya lebih lumayan lah gitu. Nah, kelihatannya kalau di wilayah kita ini ada nggak terjadi seperti itu, di mana yang orang muda bukan pribumi asli tapi lebih dominan. Ngopi dulu Pak ya. Ya silakan. Baik, Yuk, siap. Ngopi dulu Pak ya ini. Memang persoalan Karang Taruna sama persoalan RT nggak beda jauh sebenarnya Pak. Ya terutama masalah pemuda. Tadi yang Abang katakan memang betul, kadang-kadang ada pemuda yang berkontrak atau seperti warga pemuda pendatang, betul. Kadang-kadang dia ini lebih berani dibandingkan sama pribumi gitu, karena rata-rata kalau saya perhatiin setiap malam, karena tugas Karang Taruna itu kan 5 RT ya, di RW 4 ini kita berarti mengawasi 5 RT. Jadi itu jarak tempuh kita ini lebih luas dibandingkan ketua RT. Kalau setiap malam saya kadang-kadang keliling, iseng-iseng, ada yang nongkrong, ada yang pendatang sama pribumi, ya kadang-kadang bisa bergaul juga. Cuma kesininya nih alhamdulillah Pak, jadi semenjak kita ada pengajian gitu, pengajian Karang Taruna dan RW, jadi pendatang ini, pemuda pendatang ini alhamdulillah bisa kita arahkan. Jadi yang tadinya agak suka overacting gitu kan, di jalanan nongkrong, di perapatan main gitar segala macam gitu kan, dengan adanya pengajian saya sama teman-teman alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mengarahkan ke pengajian, jadi kita kumpul gitu. totalnya berapa sih? Satu RT atau di luar non pribumi apa? Semuanya. 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 Se-RT ini berapa? Satu RT termasuk yang kontrakan? Ya. Kalau saya untuk warga, untuk per kakak ya, dalam hitungan kakak untuk warga ya, RT 02, RW 04 itu kurang lebih 250 kakak. 250 kakak. Tapi kalau rumah kita itu 300, kurang lebih 300 rumah. Tapi itu di luar penghuni kontrakan. Dan penghuni kontrakan kalau kita hitung untuk kontrakan aja kita satu RT kurang lebih 150 pintu. Yang kontrakan aja. Yang kontrakan satu RT saya kurang lebih 150 pintu. 250 kakak, satu kakak kira-kira berapa orang jumlahnya? 250 kakak, satu kakak ya ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, 6 orang, 5 orang, 4 orang, 3 orang juga ada. Bang Jan, kira-kira kalau jumlah Karang Taruna yang aktif berapa sih sekarang? Kalau jumlah Karang Taruna yang aktif sekarang Pak, karena kita juga Karang Taruna masih baru ya Pak, masih tahap belajar gitu, kita ada anggota itu kurang lebih 150 Karang Taruna pemuda gitu kan, pemuda-pemudi yang aktif. Tapi kita setiap hari dan setiap waktu kita terus maksudnya kita terus memberikan arahan gitu kan, supaya ikutlah keanggotaan Karang Taruna gitu kan, demi
akan nanti ada kondangan, ada guyuban, ada pengajian, ada kerja bakti, jadi kita bisa gandeng semua dalam wadah Karang Taruna gitu. Sambil berjalan Bang gitu kan, kita ketemu di jalan, ayo Bang ikut anggota Karang Taruna RW 04 yang mereka mau kita ini gitu, program-program kita apa gitu Bang. Oke, kita lebih memfokus. Tadi saya katakan bahwa kita hidup di suatu wilayah yang berdekatan dengan pusat-pusat keramaian. Dan kita semua zaman sekarang ini pastinya kan punya WA group. Ya kan? Di dalam WA group itu seperti kita tahu sendiri, ada yang sopan, ada yang bersilaturahmi, tapi juga ada yang suka ngirim-ngirim yang enggak gitu kan, ajak-ajakan Politik lah, ataupun seperti ya itu. berpolitik lah gitu ya. Dan ini tentunya akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang mengenakan karena belum tentu yang dia omongin itu sesuai dengan aspirasi dari semua orang yang ada di WA group. Nah gitu, Pak RT nih saya pengen nanya. Iya, Pak. Kira-kira ini banyak nggak sih orang-orang yang seperti itu yang ikut WA group RT? Aku maksudnya senangnya itu kayak gitu tuh, membuat suatu postingan-postingan yang panas gitu, gimana Pak RT? Jadi begini ya, kalau kenapa kita bikin WA group untuk khusus warga? Karena untuk informasi-informasi di masa pandemi sekarang ini, kita agar mudah untuk komunikasi, itu yang pertama. Komunikasi seperti pemberitahuan ataupun info-info terkait yang berhubungan dengan warga ya, ataupun dari kelurahan, instruksi-instruksi dari Pak RW, Pak Lurah, itu untuk informasi yang pertama. Terkadang memang tidak semua yang di grup ini, kurang lebih dari grup RT ini kan memang bermacam-macam, kalau dari warna. Padahal saya untuk mempersatukan, niatnya mempersatukan. Tapi suka ada yang di luar seperti politik itulah. Memang apalagi kami seperti ada yang japri langsung ke saya. Pak RT, kok ini ngirimnya kayak gini, mungkin kan tidak enak ya. Udah saya arahkan, kalau kita di grup ini kalau bisa dan tidak boleh untuk menginformasikan ataupun mengenai politik, karena di politik ini kan kita tidak semua sama pemikirannya, benderanya tidak semua sama. Akan tetapi bagaimana jangan sampai gara-gara politik yang tujuannya untuk silaturahmi, untuk sama-sama bergabung malah pecah belah. Ada yang keluar, ada yang masuk lagi, itu maksud saya tujuannya untuk silaturahmi. Untuk yang berpolitik itu saya juga kurang mengerti. Bahkan ya kita tidak bisa lah menyebutkan siapanya, si A si B-nya. Walaupun saya tidak usah dia memposting seperti itu, saya juga tahu dia misalkan dari partai anu, dari orang anu misalkan. Nggak mungkin saya juga saya orang merah, orang kuning atau putih, ya kan? Karena memang mau kampanye misalkan. Dan itulah untuk menjaga seperti itulah. Kecuali kita sedikit-sedikit ya bercanda-bercanda, stiker-stiker itu kita bisa memaklumi. Memang di grup ini sudah bantu tuh pasti ada yang selalu berlebihan. Kalau di friksi-friksi warna-warnanya kelihatan kan? Betul Mbak, ini sangat kelihatan banget di grup Karang Taruna juga kan memang seperti PRT bahkan tadi bahwa ini juga kan di kampung kita ini sekarang ada penduduk pendatang gitu ya. Kadang-kadang kita masuk grup dalam satu wadah Karang Taruna itu kadang-kadang ada orang yang memberitahukan ada berita ini kan. Tapi kalau saya yang melihat duluan selalu saya nasihatin, coba tolong kalau emang beritanya belum jelas, belum tahu benar faktanya, tolong jangan dimasukkan ke grup. Selalu saya begitu badan, saya selalu mengingatkan teman-teman di Karang Taruna bahwa kita jangan percaya sama berita hoak dulu sebelum kita tahu fakta yang sebenarnya gitu. Yang lebih banyak aktif dalam arti memberi informasi yang sifatnya hoax seperti itu
itu banyakkan anak muda pribumi atau anak muda pendatang? Itu kadang-kadang itu udah berjamur Pak, pribumi pun kadang-kadang ada, dan juga pendatang pun juga sama, sering menampilkan berita-berita hoak yang jangankan dia juga barangkali yang memposting berita itu belum tentu kebenarannya itu berita. Tapi yang kita takutin kan bahwa apa yang disampaikan dalam berita itu kemudian menggerakkan orang ya. Misalnya kemudian jadi berduyun-duyun, ada demo. Nah, itu yang kita khawatirin. Selama ini ada nggak seperti itu? Selama ini sih masih bisa terkontrol dengan baik, Pak. Makanya setiap ada berita hoak yang memang saya tahu bahwa itu benar-benar nggak benar, langsung saya arahin pemuda, stop, jangan dulu, ini berita nggak benar gitu. Karena hanya ada di WA grup aja ya. Iya, Jadi tidak sampai ke suatu pergerakan. Oh, enggak Pak. Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan aman-aman aja lah. Oke, siap. Yang kita khawatirin begini Pak RT, kita banyak dengar berita ya bahwa di mana-mana itu orang santai-santai ya, aman-aman aja, tiba-tiba ada digerebek polisi dan ternyata termasuk teroris. Wah, ini yang harus kita waspadai nih Pak RT ini. Berarti Pak RT mau Karang Taruna ini jangan sampai kita kemasukan kecolongan yang seperti itu. Ada nggak bisa? Mudah-mudahan nggak ada nih. Kalau itu sih belum ada ya, tidak ada. Insya Allah kita juga akan terapkan pendataan ya untuk warga baru, penghuni kontrakan, kita untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai kita di masa anak-anak muda yang sekarang, bukan kita menyalahkan warga asing ataupun warga luar yang masuk ke daerah kami. Justru kita tonjolin bahwa RT kita ini maju. Iya, betul. Tampaknya ini ada. Besok ketemu di DPR. Iya, enggak, saya pengennya jangan RW, Pak Amil. Pak Amil kan mandir main tuh. Honor. Oh gitu ya? Iya. Saya belum siap kalau Pak. Saya pengennya Amil. Amil itu lumayan. Saya lihat darah aja takut, apalagi lihat mayat. Antisipasi jangan sampai nanti kita di sini kemasukan Ya. orang seperti itu. Oke. Kita di sini pengen tahu Pak RT karena kita hidup di suatu wilayah yang banyak pendatang dan kita sering dengar berita-berita bahwa diam-diam aman-aman tenang-tenang tiba-tiba ada gerebekan polisi di suatu tempat kontrakan, tiba-tiba ada orang yang terindikasi gerakan teroris. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu di tempat kita. Tapi kira-kira gimana Pak RT? Ya mungkin kita juga sangat khawatir akan kejadian seperti itu ya. Memang tidak semua warganya aman-aman saja. Semua pasti di lingkungan merasakan kekhawatiran. Bahkan saya memang menjadi pengurus RT ini gunanya ada Karang Taruna agar mudah untuk merangkul, mempersatukan pemuda ini, seperti dibikin kegiatan lah, seperti kegiatan olahraga, pokoknya yang untuk hal-hal yang tadinya dia ingin berbuat yang tidak diinginkan, seperti judi, mabuk ataupun narkoba dan lain sebagainya. Apalagi narkoba itu yang saya khawatirkan karena di masa anak muda sekarang ya sangat prihatin akan ketika ada kemasuk untuk narkoba seperti itu. Jadi kita mungkin dibikin kegiatan kesibukan apalah dengan Karang Taruna ini agar terhindar dari hal seperti itu. Memang bukan kita menyalahkan warga baru ataupun warga pribumi pendatang, karena di Binong ini memang banyak sekali Binong, bahkan Babakan, bercampurnya macam-macam orang ya, bermacam-macam orang, sehingga timbullah omongan-omongan yang seperti wah ini gara-gara si A dia bergaul dengan si A jadi begini. Tapi kita bukan seujon sama orang itulah. Ya intinya kita dengan Karang Taruna bagaimana pemuda kita mempersatukan, membuat suatu kegiatan agar hal-hal yang tidak ada gunanya dihilangkan.
dari sisi Karang Taruna, bagaimana nih pengurus Karang Taruna mengantisipasi adanya gerakan-gerakan pemuda yang mengarah ke suatu kegiatan yang nggak sehat, politik kah, narkoba kah, atau apakah, gimana caranya Karang Taruna? Jadi begini Pak, kita ini kan ada anggota khusus kayak wakil, sekretaris, sama humas Karang Taruna. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif lah. Jadi kita kayak orang-orang yang memang patut dicurigai yang masuk ke kontrakan, misalkan tidak ada izin RT, tidak ada izin RW, langsung kita tegur. Ada pemantauan? Ada pemantauan khusus gitu. Jadi secara pribadi saya sudah hafal betul 5 wilayah ini dari RT 1 sampai RT 3. Ada intelnya berarti ya? Jadi kita tahu nih ada orang itikat, misalkan melihat gerak-geriknya mencurigakan masuk ke kontrakan, kita selalu intai secara diam-diam. Tapi sejauh ini memang masih terkontrol dengan baik, dan alhamdulillah sampai sekarang kalau untuk teroris, segala hal-hal yang membawa negatif, alhamdulillah kita masih bisa kontrol dengan baik gitu. Pak RT, kita ya dalam rangka menggerakkan aktivitas anak muda, kan biasanya anak muda itu senangnya disalurkan berbagai kegiatan, misalnya seni, olahraga dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kan lagi PPKM, gimana ya Pak RT? Sebelum PPKM bagaimana, setelah PPKM gimana? Terus kemudian setelah andai kata PPKM ini cepat selesai, rencananya gimana lagi? Ya memang kita sangat amat disayangkan ya, sudah berjalan 2 tahun kita ya, yang biasanya kita HUT RI ini biasanya kita ada acara seperti semua juga pasti ada acara. Yang dengan kondisi begini ya kita tetap ikutin aturan pemerintah ya. Paling tidak kita mengadakan seperti anak-anak muda lah. Paling kalau kita punya ide-ide seperti bikin cerita ataupun drama dari HP, mungkin bisa kan ya di YouTube gitu kan. Karena agar tidak mungkin dengan kondisi beginilah kita tidak boleh kumpul-kumpul dulu. Mungkin Abah juga, saya sempat berbicara dengan Abah ini bagaimana acara untuk pemuda Agustusan yang biasa kita meriah sudah 2 tahun. Tetap kan Abah juga dengan kondisi begini paling tidak kita tidak ada dulu, akan tetapi tetap acara pun tidak ada. Paling tidak kita ramein bendera-bendera, umbul-umbul seperti bendera saja. Untuk kegiatan kita tidak ada. Paling kita namanya hari H 17, pasti anak-anak kecil itu bertanya ingin lomba. Untuk anak-anak dewasa paling kita tidak adakan. Paling anak-anak kecil khusus buat lingkungan doang, paling per keluarga 5 rumah, 10 rumah lomba-lomba apa. Ngomong-ngomong jadi RT itu kan pusing ya, gaji hentenya Nggak ada tuh. ada gaji? Ada. Oh sekarang ada di Tangerang ini ada gaji RT? Untuk RT, untuk honor RT saya akuin memang ada. Resmi ada ya? Resmi ada. Enggak, persoalan bukan itu. Kenapa sih mau jadi RT? Saya menjadi ketua RT, menjadi RT ini memang yang pertama sebelum jadi RT memang kita sudah sama pemuda lah ya, karena kita dipercaya untuk jadi kepala pemuda dari ketua pemuda masing-masing ketua RT. Untuk pemuda RT terus kita di Karang Taruna untuk megang 1 RW. Oke, jadi sebelum jadi RT dulu Karang Taruna ya? Karang Taruna dulu. Habis jadi RT ya katanya mau jadi amil ya? Iya. Mudah-mudahan Belum siap saya jadi amil. mudah-mudahan ya. Enggak dulu. Karena jabatan yang dilirik itu sebenarnya amil, tapi ini kesempatannya. Jadi waktu loncatannya jadi RT dulu, Nah, iya, jadi amil. baru amil. Tapi berarti udah siap mandi mayat dia? Masih, dia udah belajar. Doa aja saya masih lepotan, belum siap saya. Oke, Bang Jack. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, kita nggak usah terlalu panjang lebar. Ke depan,
apa rencananya Karang Taruna yang akan dilakukan, terutama ketika kita lagi masih dalam situasi yang tidak kondusif, situasi PPKM. Ada nggak kegiatan yang mau dirancang? Kalau kegiatan kita emang sudah punya target ya Pak, karena ini sekarang kita ada PPKM, jadi ini kadang-kadang saya juga pusing karena pemuda itu pengen sepak bola, pengen apa, karena mereka itu nggak ngerti PPKM itu apa, dan mereka bilangnya gini, yakin benar bahwa di Dong ini khususnya di Babakan ini, di RW kita ini nggak ada yang namanya corona, jadi mereka bilang kita pada sehat-sehat aja gitu. Cuma Tapi nggak ada ya, benar ya, di wilayah kita pribumi maupun pendatang nggak ada kena corona. Ada, tapi berapa kira-kira? Ada, pokoknya di wilayah kita itu kalau kita bilang tidak ada yang kena, mungkin kita data juga sudah masuk ke pihak PKM, selalu menonjol. cuman di kampung itu tidak begitu banyak. Kita tidak bisa bilang tidak ada, cuman ya alhamdulillah tidak begitu Ada, banyak. iya. Ada. Oke, kembali ke Bang Ya, Jack. jadi begitu Pak, masalahnya kan mungkin pemuda juga kangen lah sama lapangan hijau, kangen sama sepatu bola, karena mereka pada bilang bahwa sepatu bola ini sudah mereka gantungkan Selama 2 tahun. selama 2 tahun, jadi nggak dipakai ini takut rusak, takut apa gitu. Tapi insya Allah saya juga selalu mengingatkan, insya Allah kita mudah-mudahan aja ini pandemi ini cepat hilang dari negara kita, dan insya Allah kita kedepannya mempunyai rencana yang cukup bagus kalau kita akan lebih mempersatukan pemuda RW 04 untuk ke arah yang lebih baik lagi. Itu Oke. adalah targetnya. Terakhir Pak RT, barangkali ada pesan yang mau disampaikan ke seluruh keluarga maupun ke seluruh penonton. Bentar. Ya, silakan Pak RT. Pesan terakhir saya, Jangan pesan terakhir, kita mau Kemana, Pak RT? Belum jadi amir. Pak RT masih banyak perusahaan, jangan dulu. Ini belum tahu. Ini belum nambah. Kalau satu dah jangan pesan terakhir dulu Pak RT. Aduh. Oke, kayak mau silakan. orang ini aja kan. Ya intinya pesan saya untuk warga, yang pertama dengan kondisi COVID, kita tetap jaga ya kesehatan kita, ikutin aturan-aturan pemerintah, dan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan kita ya. Oke, Bang Jack, pesan. Ya, pesan saya juga mungkin tidak jauh beda sama Pak RT. Saya berpesan kepada warga kampung Babakan khususnya dan umumnya mungkin yang menonton ya. Jadi karena kita ini masih kondisi pandemi ya, yang belum tahu itu pandemi hilangnya kapan. Cuma saya berharap mari kita sama-sama untuk terus mengikuti protokol kesehatan, karena itu juga merupakan salah satu wacana pemerintah untuk menghilangkan pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan kita berharap seperti yang saya omongkan tadi Pak, mudah-mudahan ini pandemi cepat hilang dan juga kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Oke. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak RT Hasan Basri alias Abai maupun Muhammad alias Jack. Iya. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan akan kita sampaikan diterima dengan baik oleh para penonton di YouTube, karena memang tujuan dari podcast Abah ini adalah kita mencoba untuk menggali informasi, suaranya orang-orang ya rakyat kecil kayak kita lah. Kan kita banyak ya, kita lihat channel-channel podcast itu kan orang terkenal semua ya kan, orang-orang pintar, para pejabat, para artis yang terkenal. Nah kita masa nggak boleh ngomong sih, ya kita bikin lah, suara kita juga harus didengar dong. Jangan kita jangan jadi objek, tapi harus juga jadi pelaku juga di wilayah kita sendiri gitu ya. Kira-kira demikian yang menjadi tujuan, makanya saya bentuk podcast Abah ini supaya ada saluran. Mungkin lain kali kita akan undang lagi dengan topik yang lain yang tanya Abah. Baik, saya kira demikian sahabat Abah yang dapat kita kemukakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.